Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM B051938. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pro dan kontra limbah batubara yang diubah statusnya dari B3 menjadi non-B3. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Kajian Lintas Budaya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istadianto, MS. Mari kita mulai dari apa itu batubara. Batubara merupakan sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Nah, menurut The International Handbook of Coal Photography, batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawetan, diikat oleh proses kompaksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi, dan dangkal sampai dalam. Itu dia penjelasan singkat dari batu bara. Nah, tentu saja batu bara ini mengalami pembentukan, suatu proses yang dimana batu bara ini menjadi sebuah batu bara. Nah, proses di sini ada dua tahapan yang bisa kita sebut dengan tahap biogenetik atau biokimia. Tahap ini dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignin terbentuk. Nah, agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi, dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan dekomposisi dan kompaksi material organik serta membentuk gambut. Nah, yang kedua, ada tahap malihan atau biokimia. Proses ini meliputi perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya antrasit. Nah, ada yang ketiga, yaitu teori drift. Batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri-ciri lapisan batu bara tipis, tidak menurus, banyak lapisannya, banyak pengotor. Proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap biokimia yang tadi barusan disebutkan dan tahap geokimia. Nah, tentu saja batu bara ini bisa dimanfaatkan. Setidaknya ada tiga, yaitu pembentukan pembangkit listrik tenaga uap, kemudian pembangkit listrik tenaga gas, dan yang ketiga ada rumah tangga. Pembangkit listrik tenaga uap yaitu selain dengan listrik langsung membakar batu bara, PLTU juga memanfaatkan batu bara dalam bentuk CWM atau Coal Water Mixture yang sudah melewati proses peningkatan mutu batu bara terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada pembangkit listrik tenaga gas. Batu bara yang direaksikan dengan oksigen dan uap dapat membentuk singas yang dibakar dalam turbin gas atau pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketiga, ada rumah tangga. Batu bara dalam bentuk briket atau seperti tatakan batu bata dapat dimanfaatkan dalam sektor rumah tangga atau industri kecil rumah tangga sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah. Misalnya untuk memasak atau menghangatkan ruangan jika di musim dingin. Nah, yang kelima ada transportasi. Coal Washer Mixture juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif sebagai pengganti BBM karena memiliki sifat fisik yang sama seperti BBM. Kurang lebih, begitulah cara pemanfaatan batu bara. Nah, tentu saja dari pemanfaatan batu bara menghasilkan limbah atau residu. Nah, fly ash dan bottom ash merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap. Ada tiga tipe pembakaran batu bara yang dikenal dalam industri listrik, yaitu dry bottom boilers, wet bottom boilers, dan cyclone furnace. Tipe yang paling lazim digunakan adalah tipe dry bottom boilers. Dampak faba pada lingkungan dan masyarakat bergantung dari jumlah limbah dan kandungan toksik dalam racunnya. Seperti itu limbah batubara. Nah, sekarang kita masuk pada substansi intinya. Penghapusan limbah batubara menjadi limbah non-B3. Limbah batubara, fly ash and bottom ash, tidak lagi terdaftar pada kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup pada peraturan tersebut. Faba masuk ke dalam kategori limbah non-B3. Beleit ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait persetujuan lingkungan atau perizinan lingkungan pada Nomor 32 Tahun 2009 yang diintegrasikan dengan perizinan berusaha. Nah, bagaimana pro kontra penghapusan limbah batubara dari B3 menjadi non-B3? Kebijakan ini menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Akhirnya, perdebatan ini bukan lagi masalah sains atau hukum saja, namun jauh lebih mendasar, yakni terkait masalah rasa keadilan dan kepercayaan publik pada pemerintah, yang tentu harus dijawab dengan lugas dan baik agar terwujud suasana yang kondusif bagi pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Di sisi lain, Asosiasi Batubara Indonesia menilai kebijakan penghapusan ini sudah tepat. Pengelolaan faba di negara maju sudah masif dilakukan, bahkan sudah mencapai tingkatan 48%. Negara-negara di dunia yang memiliki perbedaan pandangan tentang faba, terutama fly ash, yaitu Amerika Serikat, Kanada, hingga Vietnam, adalah contoh negara yang memperlakukan faba sebagai limbah padat non-B3. Tidak dikategorikannya faba sebagai limbah B3 di negara-negara tersebut justru memicu tingkat pemanfaatannya. Contoh, Amerika Serikat hingga 67% pada tahun 2018. Nah, argumentasi saya terkait kebijakan ini yaitu ketidakadilan lingkungan dengan adanya potensi distribusi dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Tentu hal ini penting. Dengan statusnya sebagai limbah non-B3, kini abu batubara tidak perlu diuji terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Tentu hal ini bisa berakibat fatal, karena hilangnya kewajiban pelaku usaha PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk pengelolaan abu batubara. Hal yang juga membedakan pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 adalah adanya kewajiban untuk memiliki sistem tanggap darurat dan tidak ada dalam perbedaan limbah non-B3. Karena pada dasarnya sistem tanggap darurat merupakan sistem pengendalian keadaan darurat akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3. Kecelakaan ini dapat diakibatkan oleh manusia, teknologi maupun alam. Nah, untuk menguji komitmen pemerintah terhadap lingkungan, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak semua pihak untuk melihat peluang pemanfaatan faba secara positif dan mengaitkannya dengan konsep ekonomi sirkular. Namun, beberapa penggiat lingkungan masih menganggap kurang tepat bila konsep ekonomi sirkular dimanfaatkan untuk meloloskan limbah faba batubara dari limbah B3. Cita-cita ekonomi sirkular yang sebenarnya adalah menghilangkan limbah mulai dari tahap desain, bukan end of life. Nah, semoga dengan menjaga komitmen kita terhadap lingkungan menjadi rencana jangka panjang untuk menjaga kelestarian bumi pertiwi. Terima kasih.